kang pernah sering. Maka dari Nabi tak tentu antara koliki buruwe. 3 yang antar kamu ke kubur, tapi 2 yang kembali, 1 yang setia menemanimu. Yang pertama harta. Keluar semua harta antar. Mobil, motor, keluar semua. Begitu masuk kubur, ada harta yang masuk. Ada harta yang masuk. Ada kain kafan. Tidak ada orang mentang-mentang kaya kasih masuk handphone, kasih masuk kipas angin. Tidak. Kaos kaki saja orang Islam tidak boleh kau pakai. Yang kedua mengantar kita apa? Keluarga. Keluar semua teman-teman, keluarga kita, sahabat kita pergi mengantar ke kubur. Tapi begitu masuk di kubur, ada yang mau temani? Ada yang mau temani? Tidak. Meskipun bapak kalau meninggal istrinya, meskipun sayang sama istri, mau masuk di kubur. Nabi bilang kemanapun kau pergi, aku akan mengikutimu. Gunung kan kudaki, lautan kuseberangi, masjid ku lewati. Masuk di kubur, ada yang mau temani? Tidak. Yang ketiga kata Nabi, yang mengantarmu amal. Inilah yang akan mengikutimu kemanapun kau pergi. Masuk di kubur, dia akan masuk. 2 jenis amal, amal kebaikan, amal keburukan. Masuk. Taman di kubur, ditimbun. Pak, ada perantau di sini? Ada dari Sulawesi? Coba angkat tangan. Oh, banyak-banyak. Ada dari Jawa? Banyak. Ada dari Banjar? Ada Banjar. Banyak betul. Kampungnya. Bapak orang Bugis datang merantau ke Batu Licin. Ternyata di Batu Licin tidak sesuai harapan. Masih ada pilihan? Masih ada? Ada. Pulang lagi Pak. Lewat Batu Licin, turun di Parepare. Dari Jawa merantau ke Batu Licin, sampai Batu Licin kada nyaman. Boleh lagi pian, pergi di Jawa. Iya toh, cocok. Tapi demi Allah, kota mana kiburu masuk ke dalam kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ, tak boleh kau keluar. Hah? Kalau kau tadi keluar kau dari kuburmu, kau di kubur sore, keluar kau besok pagi, lari semua orang Batu Licin. Nah, kalau masuk kubur, tidak bisa lagi ngapa-ngapain. Pertumanan yang melakukan kata Nabi, putus semua amal-amalmu kecuali 3 hal. Haji almarhum Haji Andi Arsad dengan istri ada di kubur. Almarhum Abdul Latif bin Siapo, bapaknya Ustad, ada di kubur. Soeharto, Habibie, Gus Dur, Soekarno ada di kubur. Basuri tak gendong kemana-mana. Ini semua. Maka putus semua orang sudah dalam kubur. Yang bisa menolongmu kata Nabi telung ini. Tinggal 3 perkara yang bisa menolongmu kalau kau sudah masuk kubur. Apa gerangan yang menolong? 1 kata Nabi, anak yang soleh dan soleha. Bukan anak anggota DPR, bukan anak kontraktor, bukan anak profesor, bukan anak tentara polisi, bukan, tapi apa? Soleh dan soleha. Menjadi soleh dan soleha tidak harus tinggi sekolah. Menjadi soleh dan soleha tidak harus kaya. Menjadi soleh dan soleha tidak jadi pejabat dulu, tidak. Biar tidak ada sekolah, kau bisa jadi soleh dan soleha. Biar kau miskin, boleh kau jadi soleh dan soleha. Dan itu gampang. Mau jadi anggota DPR? Wane piro. Mau jadi bupati, lebih mahal lagi tipu kiri kanan. Mau jadi pengusaha batu bara, siaga duitmu. Mau kau jadi soleh dan soleha, biar kau miskin, bisa. Mau kau jadi soleh dan soleha, biar tidak ada sekolah, boleh. Gampang. Ini bapak-bapak ini di depan saya sudah muka-muka sakaratul maut. Kira-kira kalau bapak mati, siapa doakan kau? Siapa? Istrimu. Kalau dia masih muda, kawin lagi. Ibu-ibu, kalau meninggal, siapa doakan? Suami. Mak Benesi. Siapa yang doakan kita? Anak. Saya yang bikin contohnya. Kakak saya. Jangan saya doakan. Tapi doakan kakak. Itu pun kalau saya ingat. Tapi
Tapi siapa yang selalu saya doakan di sujud terakhir saya setiap sholat, 5 waktu saya selalu sujud. Saya di ujung sujud saya selalu berdoa, Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Dan saya merasa almarhum Abdul Latif termasuk bahagia di kubur. Kenapa? Karena setiap sujud bukan diriku berdoakan, tapi bapakku. Namun bapakku bukan kontraktor. Meskipun bapak saya tidak tahu bahasa Indonesia, meskipun bapak saya tidak ada sekolahnya, tapi insya Allah bahagia di kubur karena anaknya selalu doakan. Ini bapak-bapak kalau mati ki, mau lihat bagaimana nasib tadi kubur, dia anakmu sekarang, dia anakmu. Kalau anakmu malam Jumat ku intip, baca Yasin di dalam kamar, harapan. Pagi-pagi, siapa buka pintu itu? Intip, beritahu anaknya yang musuh buru-buru ke masjid. Harapan no. Anakku pergi main futsal jam 5. 10 menit sebelum jam bangun dari pulang ke rumah. Kenapa? Dia mau tunggu sholat jamaah maghrib di masjid. Harapan Pak, meskipun kau cuma ngontrak-ngontrak. Biar anakku tinggi sekolahnya, banyak warna, banyak istrinya. Tapi tidak pernah sembahyang. Macilaka kok. Pintar bahasa Inggris, Ustaz. Apa yang mana pintar bahasa Inggris? Kemudian jauh sekali nanya, Ustaz. Masih SD pintar bahasa Inggris. Namanya anak-anak pintar bahasa Inggris. Nggak percaya, pergi ikut Inggris. Itu anak-anak di Inggris, bahasa Inggris semua. Apa kalau dia pintar bahasa Inggris? Memangnya kalau dia pintar bahasa Inggris, berdoa pakai bahasa Inggris. Oh my God. Please help me, my mother. Pasti bahasa Bonjak juga, jujur. Maka Paku yang bisa menolong Bapak ketika umur, anak yang soleh dan soleha. Yang kedua, yang bisa menolong kita ketika sudah masuk di kubur, apa? Sedekah. Ini bapak-bapak yang banyak cincinnya, jamrut, ruby, pasudian, mahal jamnya. Kalau Ian mati, siapa pakainya itu? Untuk tidak ada ibu-ibu di sini. Saya bilang sama ibu, kalau ibu-ibu ini istri-istri orang kaya, kalau kau mati siapa yang pakai cincinmu? Siapa yang pakai gelangmu? Siapa yang pakai kalungmu? Siapa yang pakai antingmu? Siapa yang pakai berlian dan emasmu? Dia teriak, anakku Ustaz, Fred. Bukan anakmu yang pakai, siapa? Istri kedua. Ini kalau suamimu pasti kawin lagi. Dia dengar istriku, mamanya cek. Dia dengar di ceramah, di YouTube. Pulang tak panggil Kak Ustaz. Jadi nanti kalau mati Kak, mau kawin lagi. Saya bilang sini kok sayang. Saya kasih tahu baik-baik sayang. Wah, jangan kan kau mati, masih hidup kok saja. Saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kau mati loh. Maka bapak-bapak, jangan kau berharap nanti anakmu yang sedekah. Jangan. Lebih baik kau sedekahnya memang di sekarang. Di Sulawesi Selatan, mohon maaf kalau ada keluarganya di sini. Ada yang namanya Haji Andi Sose, Ketua Legiun Veteran, sudah arwah sekarang. Beliau kalau saya tidak salah 99 tahun meninggal atau lebih 100 tahun. Tidak pernah kita dengar sakit, tidak pernah dihina orang, tidak pernah kita dengar cerita jelek. Hebatnya 165 masjid dia bangun di Sulawesi. Kalau Bapak ke Sulawesi Selatan, ada Bapak lihat masjid 45, itu beliau yang bangun. Kira-kira di Batu Licin ini, Tanah Bumbu, ada orang membangun 165 masjid. Tidak ada, Pak. Dan tidak pernah kita dengar bangkrut. Maka Bapak kalau susah hidupmu, kenapa ini saya miskin terus? Karena tidak mau bersedekah. Bagaimana bersedekah dengan miskin? Bersedekah kau supaya kaya kok. Yang kau tunggu kaya baru bersedekah. Sedekah itu tidak selalu fulus. Ada masjid dibangun. Ada dengan di komplek kita masjid dibangun. Sedekah kok. Yang kaya sedekah dengan semen besi, tembok, semen. Yang pejabat sedekah dengan tanda tanganmu. Yang tidak punya jabatan, yang tidak punya uang, sedekah dengan tanda tanganmu. Pergi ke pangkal semen. Saya tidak kaya, tidak pejabat, tidak kuat Ustaz, tapi saya mahasiswa, sedekah dengan otakmu. Pikir bagaimana supaya ini, pikir ini. Ustaz, saya pandai menggambar. Nanti saya gambarkan. Saya pandai ada ketik komputerku, saya ketik tangannya. Itu sedekahmu. Saya bukan pejabat, saya bukan orang kaya, saya bukan mahasiswa, saya tidak punya tenaga kerja keras. Apa sedekahmu? Diam kok. Yang banyak caramu. Ada juga yang tidak pernah datang berjamaah, tidak pernah nyumbang, tidak pernah ikut apa.
makoalan na cilaka. Yang dia bicara. Sedekah apa? Bapak-bapak ini terutama kita yang sudah tua, sedekah kita. Demi Allah, kalau Bapak sudah masuk kubur, menantinya bukan 1 tahun mau dikubur, bukan 100 tahun mau dikubur, tidak ada alih kok. Mondro petu, dia akan bisu. Sedekah Pak. Ada orang tidak mau sedekah, ada orang banyak. Apa pernah pikir, anakku kasihan, bagaimana anakku lentongi rezekinya. Enak sekali anak, dikasih sekolah, dikasih menikah, dibelikan rumah, lain cucunya kita lagi yang kekai. Dibelikan lagi mobil cucu, dikasih sekolah lagi cucunya. Iya kalau menikah, kalau mati kok. Anak lentongi rezekinya, yang penting anak kasih sekolah. Sudah kasih sekolah, ada rezeki, kasih modal kerja. Jangan kau urus rumahnya, biar kau dia urus. Enak sekali dia jadi anak, kalau semua mau diurus. Yang wajib kamu ikuti terus sampai ajalnya, nasihatnya. Nasihat sampai ajalnya tiba. Tapi rezeki biar dia urus dirinya. Enak, sudah kau kasih sekolah. Sudah kau kasih modal. Ini harta yang saya kerja, sudah kau kasih warisan, bagian sudah ada, saya mau nikmati, saya mau bangun masjid, saya mau nikmati, saya bangunkan panti asuhan, saya bikinkan anak yatim rumah supaya saya nonton di kuburku. Yang ketiga, yang bisa menolong kita ketika sudah masuk alam kubur, ilmu yang bermanfaat. Makanya kalau dapat ceramahnya das atlatif di grup-grup WhatsApp, share. Langsung sebar, jangan yang sebar yang lain-lain. Dilihat dosa, tidak dilihat karena bagus. Jangan itu saja sebar celaka. Yang bagus juga sebar. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, panjang kita mau sampaikan, tapi waktu terbatas. Pegang maki ini 3. 1, anak yang soleh dan soleha. Yang kedua, sedekah. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Malah kalau bapak kaya bola bala, sedekah. Kenapa itu anak Ustaz susah sekali dinasihati? Tidak pernah aku sedekah. Kalau bapak bersedekah, lihat siapa dikasih. Kalau guru kita kasih, Bu Iman kita kasih, das atlantik kita kasih, dia mau kau kasih dasi. Tidak usah kau kasih sepatu pantopel, kapan tidak pakai. Ustaz Pak Imam pakai dasi kupu-kupu. Apa kasih Bu Imam? Kasih sarung dengan amplop. Tapi kasih tulisinnya. Tidak ada gunanya amplop kalau tidak isinya. Ayo, anak sekolah, yang mau kasih sarung. Lebih utama, kasih bayarkan SPP-nya. Itu lebih manfaat. Kasih yang bermanfaat. Sedekah. Kemudian yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Bapak dalam grup WhatsApp punya 10 grup. Sebarkan 10 grup itu masing-masing anggotanya 100, 1000 Bapak sebarkan dakwah, masa tidak ada yang amalkan? Kalau ada yang amalkan, selama dakwah itu diamalkan, maka yang menyebarkan dapat pahala. Ustadznya dapat pahala, yang menyebarkan juga dapat pahala. Tapi sebaliknya kalau Bapak selalu sebarkan berita-berita bohong, seperti hoax soal vaksin, ada chip, ada besinya, komunis, siapa ajar kok? Bilang ada besinya di sini Ustaz. Kamu mati semua itu tentara sama polisi kalau itu vaksin jelek. Mana ada polisi sama tentara belum vaksin? Tangan yang itu polisi ada di sana. Tanya Mi, tanya. Sudah divaksin toh? Yang mau vaksin dan terima gajimu. Iya toh? Kalau vaksin ini jelek Pak, pasti tentara sama polisi sama pegawai negeri mati semua Mi. Sudah semua divaksin. Saya sudah divaksin. Alhamdulillah sehat walafiat. Tapi Bapak yang sebarkan berita-berita bohong soal vaksin, selama berita itu beredar, selama itu Bapak edarkan kebohongan, dapat dosa. Meskipun Bapak sudah mati di kubur, dapat dosa. Daripada sebarkan berita bohong, mending sebarkan berita kebaikan.